Kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya saat menghadiri hajatan masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Berkas itu diserahkan Inspektorat Lampung setelah memanggil Ardhito beberapa hari lalu. Pihak Inspektorat Provinsi Lampung mengklaim menegur Ardhito, baik secara lisan maupun tertulis. Ardhito juga sudah dimintai keterangan dan klarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tapi kalau sanksinya, ya kita nanti kan kita serahkan ke sanksi sudah diserahkan ke kementerian ya. Oh, sudah diteruskan juga kementerian Ya, Mendagri. ya, jadi itu kan sebenarnya itu kan ada aturan gitu. Jadi kalau kita di provinsi ini kalau ini lakukan pemilihan kira-kira itu. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya pada akhir Juni lalu dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri sebuah hajatan warga. Wakil Bupati Lampung Tengah terlibat di dalam kerumunan emak-emak tanpa mengenakan masker saat berjoget dan bernyanyi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengunjung Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggamus Kamis siang dikejutkan dengan kondisi kesehatan Sukardi, warga Pringsewu. Sukardi pingsan setelah memberikan kesaksian pada persidangan kasus sengketa lahan. Dari mana ini, Pak? Dari Ambarawa. Ambarawa. Oleh pengunjung dan kerabatnya, kondisi kesehatan Sukardi sempat membaik setelah dikerik. Namun sebelum dievakuasi ke rumah sakit, Sukardi akhirnya meninggal dunia di lingkungan pengadilan. kemudian beliau sempat mengalami sakit dan tadi kami lihat sesak nafas ya, sesak nafas. Kemudian sudah kami coba bawa ke ruang laktasi, ruang tunggu. Kemudian kami sudah menghubungi juga melalui kantor ke dinas kesehatan dan kemudian tadi karena kondisinya buru-buru dari pihak keluarga dan juga dari pihak penasihat hukum yang menghadirkan saksi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan tim medis yang tiba ke lokasi, korban diduga mengalami sakit jantung. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit oleh tim medis untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Musim tanam bagi petani padi di Lampung telah tiba. Para petani sudah mulai menggarap lahan sawahnya, bahkan sudah ada yang menanam dan padinya sudah berumur beberapa hari. Namun, seperti sebelum-sebelumnya, setiap musim tanam petani selalu dipusingkan dengan naiknya harga pupuk. Seperti yang dialami para petani di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Meski tidak sulit didapat, menurut petani kenaikan harga pupuk cukup signifikan. Harga pupuk urea subsidi per karungnya berisi 50 kg kini mencapai Rp140.000–150.000, padahal sebelumnya hanya Rp110.000. Nambah mahal, tanpa subsidi nambah mahal. Sulit nggak cara pencariannya? Kalau pencarian pupuk nggak sulit, di stok warung pengecer pengarung itu ada, tapi mahal. Sesuai nggak kira-kira? Kalau dengan harga gabah nggak sesuai sekali, karena gabah sekarang nggak laku, nggak layak ini, harganya murah sekali. Harga pupuk yang tinggi itu menurut petani sangat tidak sesuai dengan harga jual gabah saat musim panen. Petani meminta pemerintah dapat menjaga kestabilan harga pupuk. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Inilah pesawat-pesawat kecil hasil buatan anak negeri. Replika pesawat buatan Yusuf Effendi, 26 tahun, warga desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang ini mampu terbang ke udara dengan dikendalikan dari remote control. Meski buatan rubahan, namun pesawat-pesawat kecil ini tidak kalah dengan buatan pabrikan.
Secara teliti, ia mendesain berbagai bahan untuk dirakit menjadi berbagai jenis pesawat. Bahan utamanya adalah styrofoam, busa, dan plastik khusus. Jenis pesawat rakitannya mulai dari pesawat penumpang hingga pesawat tempur. Yusuf pun menambahkan mesin sederhana sehingga pesawat tersebut bisa terbang dengan remote control. Pesawat-pesawat replika buatannya tersebut kini banyak diminati pecinta aeromodeling dari berbagai wilayah seperti Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah tergantung model dan besar kecilnya. Mulainya dulu pertama udah dari 2010 udah tertarik, cuman lihat-lihat di YouTube belum bisa bikin yang versi remote control, masih bikin yang pesawat dilempar. Itu langsung penasaran, coba-coba tahun 2013 baru mulai coba bikin yang kelas hobi dan beli elektroniknya di online dulu. Masih jauh sih, masih dari Jakarta dulu beli alat-alatnya. Untuk bahan-bahannya sih aku pakai bahan gabus styrofoam, cuman kadang-kadang pakai bahan polyfoam juga yang agak kuat. Yang saya jual biasanya cuma bodinya aja, jadi bodi kosong saya jual harganya kisaran 350 sampai 500 ribuan untuk yang ukuran sedang. Yusuf merupakan seorang tamatan sekolah menengah kejuruan dan mampu merakit replika pesawat yang dipelajarinya dari media sosial. Meski demikian, Yusuf mengaku masih terus belajar untuk membuat replika pesawat yang lebih baik dan canggih. Ia pun aktif di komunitas pecinta aeromodeling Indonesia untuk menambah teman dan pengetahuan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.